Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teori analisis makro akan menjelaskan teori tentang makro, yang mana anggota kami itu adalah 1. Alvin Fahri, 2. Alta Faros, 3. Heru Teguh Setiawan, 4. Fajar Aditya. Pendahuluan. Analisis makro disebut sebagai proses stokastik, merupakan suatu bentuk khusus dari model probabilistik. Proses stokastik merupakan suatu proses perubahan probabilistik yang terjadi secara terus-menerus, di mana perubahan-perubahan variabel di masa yang akan datang didasarkan atas perubahan-perubahan variabel di waktu yang lalu. Pada awalnya, analisis Markov digunakan sebagai alat dalam analisis perubahan cuaca. Saat ini, analisis Markov sering digunakan untuk membantu pembuatan keputusan dalam dunia bisnis atau industri. Misal, pembagian alat untuk menganalisis perpindahan merek yang digunakan untuk konsumen, masalah operasi dan pemeliharaan mesin produksi, perubahan harga di pasar saham, dan lain-lain. Proses analisis makro terdapat 3 prosedur utama untuk dilakukan, yaitu menyusun matriks probabilitas transisi, menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, menentukan kondisi state. Ciri-ciri analisis makro: bila diketahui status suatu kondisi awal, maka pada kondisi periode berikut merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Probabilitas transisi tidak akan merubah untuk selamanya. Probabilitas transisi hanya tergantung pada suatu status awal. Pada contoh 1, misal perubahan cuaca di Indonesia. Misal hanya terdapat 2 macam cuaca, yaitu hujan dan cerah. Diketahui bahwa dalam masalah ini cuaca di Indonesia selalu berada pada salah satu dari 2 status yang mungkin, yaitu cerah atau hujan. Perubahan dari suatu state ke state yang lain pada periode berikutnya merupakan suatu proses random yang dinyatakan dalam probabilitas yang disebut dengan probabilitas transisi. Misal saja, ketahui hujan 0,6, hujan cerah sama dengan 0,8, cerah ke hujan sama dengan 0,4, cerah ke cerah sama dengan 0,2. Matrik probabilitas transisi merupakan matrik tabel yang berisi nilai probabilitas perubahan state tersebut dapat dituliskan dalam bentuk matriks tabel yang disebut dengan matrik probabilitas transisi, yaitu state besok, hari ini hujan cerah, state besok hujan cerah 0,6, hujan 0,4 cerah, state hari ini hujan 0,6, state besok hujan 0,6, state hari ini cerah 0,8, state hari besok hujan 0,8. Menyusun matrik probabilitas transisi. Contoh 2, misal diambil sampel sebanyak 1000 konsumen yang tersebar dalam 4 merek sabun mandi yang digunakan, yaitu merek A, B, C, dan D. Dalam masalah ini, konsumen dapat berpindah dari satu merek ke merek lain. Perpindahan ini bisa disebabkan karena adanya promosi khusus, perbedaan harga, iklan yang terus-menerus di TV, dan sebagainya. Menyusun matrik probabilitas transisi. Tabel di bawah ini menunjukkan pola perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi merek A, B, C, dan D. Merek A, B, C, D. Jumlah konsumen bulan ini: A 220, B 300, C 230, D 250. Total konsumen ada 1000. Perubahan selama periode: mendapatkan A 50, B 60, C 25, D 40. Kehilangan A 45, B 70, C 25, D 35. Jumlah konsumen bulan depan: jadi merek A mendapatkan 225 konsumen, B mendapatkan 290 konsumen, C mendapatkan 230 konsumen, D mendapatkan 255 konsumen. Jadi total tetap 1000, hanya konsumennya saja yang berpindah-pindah dari merek A, B, C, D. Menyusun matrik probabilitas tinggi. Dari tabel tersebut tidak diketahui berapa di antara 45 konsumen merek A yang berpindah ke merek B, C, atau D, dan sebaliknya juga tidak diketahui berapa di antara 50 konsumen yang berpindah ke merek A berasal dari konsumen merek B, C, atau D.
Oleh karena itu, dibutuhkan informasi yang lengkap tentang perpindahan konsumen dalam penggunaan sabun mandi. Probabilitas transisi. Atas dasar survei konsumen diperoleh hasil yang dituliskan dalam tabel sebagai berikut. Merek A, B, C, D, jumlah 1000 tetap, jumlah konsumen bulan ini 220, B 300, C 230, D 250. Mendapatkan dari A 0, B A mendapatkan dari A 0, dari merek B 20, dari merek C 10, dari merek D 15. Dan merek B mendapatkan dari merek A 40, dari merek B 0, dari merek C 5, dari merek D 25. Dan merek C mendapatkan dari merek A 0, dari merek B 25, dari merek C 0, dari merek D 0. Dan merek D mendapatkan dari merek A 10, dari merek B 15, dari merek C 10, dan dari merek D 0. Dan kehilangan konsumen. Merek A kehilangan konsumen dari merek A 0, dari merek B 40, dari merek C 0, dari merek D 10. Dan merek B kehilangan konsumen dari merek A 20, dari merek B 0, dari merek C 25, dari merek D 15. Dan merek C kehilangan konsumen dari merek A 10, dan merek B 5, dari merek C 0, dari merek 10 D itu ya dari merek D itu 10. Dan merek D kehilangan konsumen dari merek A 15, dari merek B 25, dari merek C 0, dari merek D 0. Jadi jumlah konsumen bulan depan itu merek A 225, merek B 290, merek C 230, merek D 255. Menyusun metrik probabilitas transisi. Dari data tabel di atas dapat dibuat metrik perpindahan atau perubahan merek sabun mandi yaitu sebah. Bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, menyusun metrik probabilitas transisi. Jadi metrik probabilitas transisi adalah bisa dilihat di tabel berikut. Menyusun metrik probabilitas transisi. Contoh 3. Misal sebuah perusahaan distributor beras yang memasarkan beras jenis Rojo Rere pada akhir-akhir ini menyadari adanya penurunan penjualan. Pihak manajemen mencurigai adanya perpindahan jenis beras yang dikonsumsi oleh pelanggan. Untuk mengetahui sebab penurunan penjualan tersebut, perusahaan mengumpulkan data dari beberapa keluarga dengan cara mengambil sampel dari daerah yang paling besar mengalami penurunan. Menyusun metrik probabilitas transisi. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Bila dituliskan dalam bentuk tabel perubahan stage atau perpindahan konsumsi beras diperoleh sebagai berikut. Dianggap bahwa perpindahan konsumsi beras dianggap stabil sehingga metrik probabilitas transisinya adalah sebagai berikut. Menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang. Informasi yang dihasilkan dari analisis Markov adalah probabilitas suatu stage pada periode ke depan. Informasi ini dapat digunakan oleh manajer untuk membantu pengambilan keputusan dengan cara memperkirakan perubahan-perubahan variabel di waktu yang akan datang berdasarkan atas perubahan variabel di waktu yang lalu. Menghitung probabilitas suatu kejadian di waktu yang akan datang, terdapat dua cara untuk menemukan informasi tersebut, yaitu probabilitas tree dan perkalian metrik. Probabilitas tree, contoh
Diketahui probabilitas transisi sebagai berikut. Ingin dihitung probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga jika pada hari ini atau hari pertama berstatus hujan. Selanjutnya, untuk penyelesaian probabilitas tree bisa dilihat sebagai berikut. Jadi, probabilitas cuaca akan berstatus hujan pada hari ketiga jika pada hari ini berstatus hujan adalah H3 sama dengan 0,36 ditambah 0,32 sama dengan 0,68. Probabilitas cuaca akan berstatus cerah pada hari ketiga jika pada hari ini berstatus hujan adalah C3 0,24 ditambah 0,08 sama dengan 0,32. Selanjutnya, perkalian metrik. Probabilitas tree akan sangat membantu bila periode ke T di masa depan cukup kecil. Bila ingin diketahui probabilitas status pada periode ke T di masa depan, di mana T cukup besar untuk menyelesaikan dengan probabilitas tree akan menjadi lebih efisien karena membutuhkan lembar kertas yang besar. Untuk itu digunakan cara lain, yaitu dengan menggunakan perkalian metrik. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Heru Teguh Setiawan. Perkalian metrik. Contoh masalah pengoperasian kendaraan umum angkota. Angkota akan beroperasi dalam kurung jalan bila tidak sedang mogok. Artinya bahwa dalam masalah ini angkota selalu berada di dalam salah satu dari dua state dalam kurung status yang mungkin, yaitu jalan atau mogok. Perubahan dari satu state ke state yang lain pada periode dalam kurung hari berikutnya dituliskan dalam metrik atau tabel probabilitas transisi sebagai berikut. State sekarang dalam kurung hari ini jalan mogok. Ke status berikutnya dalam kurung besok jalan 0,6 0,8 mogok 0,4 0,2. Pemilik usaha angkota tersebut ingin mengetahui probabilitas sebuah angkota berstatus jalan pada hari ketiga. Jika angkota tersebut berstatus jalan pada hari ini dalam kurung hari ke-1, perkalian matriks. Penyelesaian. Probabilitas sebuah angkota berstatus jalan pada hari ketiga. Jika angkota tersebut berstatus jalan pada hari ini, dalam kurung hari ke-1, dapat dituliskan dengan simbol J kecil dalam kurung 3. Probabilitas sebuah angkota berstatus mogok pada hari ketiga jika angkota tersebut berstatus jalan pada hari ini dalam kurung hari ke-1 dapat dituliskan dengan simbol M J kecil dalam kurung 3 dan seterusnya dengan penalaran yang serupa. Perkalian metrik. Probabilitas sebuah angkota berstatus jalan ataupun mogok pada hari ke-1 ditulis dalam vektor baris sebagai berikut. J kecil dalam kurung 1 M J kecil dalam kurung 1 sama dengan 1, 0. Probabilitas sebuah angkota berstatus jalan ataupun mogok pada hari kedua bila angkot tersebut berstatus jalan pada hari ke-1 dapat dicari dengan mengalihkan vektor baris dengan metrik probabilitas transisi diperoleh J kecil dalam kurung 2 M J kecil dalam kurung 2 sama dengan J kecil dalam kurung 1 M J kecil dalam kurung 1 dikali 0,6 0,4 0,8 0,2 sama dengan 1 kali 0,6 0,4 0,8 0,2 sama dengan 0,6 0,4. Dan probabilitas sebuah angkota berstatus jalan ataupun mogok pada hari ketiga bila angkota tersebut berstatus jalan
pada hari ke-1 dapat dicari dengan penalaran serupa. Diperoleh J kecil dalam kurung 3 M J kecil dalam kurung 3 sama dengan J kecil dalam kurung 2 M. Diperoleh J kecil dalam kurung 3 M J kecil dalam kurung 3 sama dengan J kecil dalam kurung 2 M J kecil dalam kurung 2 dikali 0,6 0,8 0,4 0,2 sama dengan 0,6 0,4 dikali 0,6 0,8 0,4 0,2 sama dengan 0,68 0,32. Menentukan kondisi steady state. Dalam banyak kasus, analisis Markov akan menuju suatu kondisi keseimbangan dalam kurung steady state, yaitu suatu kondisi di mana setelah proses Markov berjalan selama beberapa periode, maka akan diperoleh nilai probabilitas suatu state akan bernilai tetap. Suatu analisis Markov dapat saja tidak mencapai kondisi steady state. Contoh untuk menentukan kondisi steady state. Contoh pengoperasian kendaraan umum angkota. Seandainya perhitungan dilanjutkan, maka probabilitas sebuah anggota berstatus jalan ataupun mogok pada hari keempat bila anggota tersebut berstatus jalan pada hari ke-1 adalah J kecil dalam kurung 4 M J kecil dalam kurung 4 sama dengan J kecil dalam kurung 3 M J kecil dalam kurung 3 dikali 0,6 0,8 0,4 0,2 sama dengan 0,68 0,32 dikali 0,6 0,8 0,4 0,2 sama dengan 0,664 0,336. Contoh untuk menentukan kondisi steady state. Probabilitas status periode selanjutnya adalah J kecil dalam kurung 5 M J kecil dalam kurung 5 sama dengan 0,6672 0,3328 J kecil 6 M J kecil dalam kurung 6 sama dengan 0,666 0,3334 J kecil dalam kurung 7 M J kecil dalam kurung 7 sama dengan 0,6667 0,3333 J kecil dalam kurung 8 M J kecil dalam kurung 8 sama dengan 0,667 0,3333. Contoh untuk menentukan kondisi steady state. Dari hasil tersebut terlihat bahwa perubahan probabilitas status untuk periode selanjutnya makin kecil sampai akhirnya tidak tampak adanya perubahan tercapai mulai periode ke-7, sehingga pemilik usaha angkota dapat menyimpulkan bahwa jika pada awalnya angkota berstatus jalan, maka setelah beberapa periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah tadi dipresentasikan oleh teman-teman saya. Di sini ada contoh untuk menentukan kondisi steady state. Probabilitas status periode selanjutnya adalah JM5 M5 sama dengan 0,6656 0,3344. JM6 MM6 sama dengan 0,6669 0,331. JM7 M7 sama dengan 0,666 0,3334. JM8 MM8 sama dengan 0,667 0,333. JM9 MM9 sama dengan 0,6667
0,333. Contoh untuk menentukan kondisi steady state. Dari hasil di atas, terlihat bahwa perubahan probabilitas untuk periode selanjutnya makin kecil, sampai akhirnya tidak tampak adanya perubahan tercapai mulai periode ke-8. Dalam hal ini, pemilik usaha angkot dapat menyimpulkan bahwa jika pada awalnya angkot berstatus mogok, maka setelah beberapa periode di masa depan probabilitas akan jalan adalah 0,6667 dan probabilitas mogok adalah 0,333. Contoh untuk menentukan kondisi steady state. Dari kedua hasil tersebut, terlihat bahwa apapun status awalnya, maka nilai probabilitas status di masa depan akan konstan, yaitu probabilitas akan jalan adalah 0,667 dan probabilitas mogok adalah 0,333. Jadi, dapat disimpulkan jika kondisi steady state tercapai, maka probabilitas status periode ke-I akan sama dengan probabilitas status periode berikutnya, yaitu periode ke-I tambah 1 atau dapat dituliskan sebagai JJI tambah 1 sama dengan JJI dan MJI tambah 1 sama dengan MJI. Probabilitas status periode ke-I plus 1. Untuk mencari probabilitas status periode I plus 1 dilakukan dengan cara diketahui bahwa dalam kondisi steady state berlaku JJI plus 1 sama dengan JJI dan MJI plus 1 sama dengan MJI. Untuk contoh pengoperasian kendaraan umum, nilai probabilitas status periode I plus 1 adalah JJI plus 1 MJI plus 1 sama dengan JJI MJI sama dengan 0,6, 0,4, 0,8, 0,2 menjadi JJI MJI sama dengan JJI MJI sama dengan 0,6, 0,4, 0,8, 0,2. Diketahui bahwa JJI plus MJI sama dengan 1, maka JJI sama dengan 1 min MJI, sehingga JJI sama dengan 0,6 JJI plus 0,8 MJI. MJI sama dengan 0,4 JJI plus 0,2 M JJI dengan mensubstitusi JJI sama dengan min M JI ke persamaan terakhir diperoleh. MJI sama dengan 0,4 1 min MJI plus 0,2 MJI. MJI sama dengan 0,4 min 0,4 MJI plus 0,2 MJI. MJI plus 0,4 MJI min 0,2 MJI sama dengan 0,4. 1,2 MJI sama dengan 0,4 MJI sama dengan 0,3333 dan JJI sama dengan 1 min MJI sama dengan 1 min 0,3333 sama dengan 0,6667.
Jadi kondisi steady state untuk permasalahan di atas adalah JJI plus 1 sama dengan JJI sama dengan 0,6667, MJI plus 1 sama dengan MJI sama dengan 0,3333. Artinya, jika pada awal angkot berstatus jalan, maka setelah beberapa